pacaran di gelap-gelapan, gitu ya. Nah, itu kan namanya mengalami masa-masa penuh dengan apa tuh? Dosa, teman-teman. Nah, ini perjalanan seorang muslimah, kita ada dosa. Kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati. Hati yang bagaimana? Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang enggak ada lukanya, enggak ada dukanya, enggak ada dosanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, terhadap emang bisa gitu Ustazah, orang hidupnya itu enggak ada itu semuanya? Ada. Karenanya Allah SWT mengatakan tentang para kekasih-kasihnya, kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kasih Allah SWT la khauf, hatinya enggak punya kekhawatiran, hatinya enggak punya kekhawatiran. Wala hum yahzanun, hatinya enggak punya kesedihan, enggak ada luka, enggak ada duka. Dosa ya pastinya lah terjaga dari berbuat perbuatan dosa. Tuh teman-teman sekalian. Jadi nih, kalau kamu dibilang sebagai seorang muslimah kamu harus menuju kepada surga, berarti kamu harus menuju kepada qalbun salim, hati yang selamat dari luka, duka, dan dosa. Nah, untuk ngebawa nih kita nih dari hati yang asalnya ada lukanya, asalnya ada dukanya, asalnya ada dosanya, menuju kepada bersihnya hati, sehingga kita nyampe di akhirat nanti dengan membawa qalbun salim. Apa yang diperlukan nih dalam perjalanan tersebut itu adalah hijrah. Pindah dong kamu dari situ menuju ke situ. Gimana cara pindahnya? Yuk kita bahas satu-satu. Gimana nih mindahin hati nih? Kalau mindahin barang kita ngerti caranya. Tapi kalau mindahin hati nih, hijrah nih. Hijrah dari tempat atau dari hati yang ada lukanya, udah ada dukanya, dan banyak juga dosanya, menuju hati yang selamat, sehingga kelak di hari akhirat kita akan selamat. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya teman-teman sekalian. Proses pertama namanya taubat. Belajar buat mentaubati dosa. Gimana sih caranya mentaubati dosa? Akui bahwa kamu telah berdosa. Akui kalau kamu udah salah. Tapi kalau misalnya yang sebenarnya sih nggak salah-salah amat sih ya, kayaknya orang senegeri juga kayak gitu semua, mendingan saya lah daripada koruptor itu yang katanya mau dipenjara berapa tahun tapi ternyata baru berapa tahun udah keluar. Kayaknya masih mendingan saya ada daripada mereka. Tuh kalau selagi kamu masih belum mengakui, namanya kamu belum bertaubat. Ngakuin kemudian nyesel. Tapi kalau ngakuin terus bangga, gue emang dosa, udah gue kerjain semuanya, puas gue. Masa remaja gue begitu berwarna. Nah itu juga namanya bukan taubat. Yang namanya taubat tuh mengakui berbuat kesalahan, kemudian diiringi dengan penyesalan, ditambah dengan nggak akan mau balik lagi ya Allah, nggak pengen balik lagi ya Allah, jangan biarkan saya kembali lagi melakukan hal yang seperti itu ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena sya'nud dzunub, saya kasih tahu nih perkara penting, urusan dosa tuh teman-teman. Kalau setiap kali kamu mengingat dosa yang telah lalu dan hati kamu merasa seneng gitu, ya ampun dulu tuh ya masa-masa pacaran sama mantan tuh,
Ngingetnya seneng, itu kamu kayak mohon maaf kayak pacaran lagi, ditulis dosa ulang. Hati-hati. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, ya mudnib farhatuka lidzambi dzambun. Wahai seorang pendosa, rasa senengmu ketika mengingat dosa itu adalah dosa baru lagi untukmu. Dosa hati dan dosa baru lagi itu. Ya ampun, ini kan serem banget nih. Udah ngerjain dosa, tiap inget, tiap seneng dosa lagi, tiap seneng dosa lagi, tiap seneng dosa lagi. Ya Allah, ya Allah. Sampai kapan nih kalau kayak gini modelnya? Datang ajal menjemput, jebret, dah nggak ada kesempatan lagi. Tuh kayak yang orang itu tuh. Saya sebenarnya pengen banyak cerita nih, tapi waktu kita ini sangat terbatas ya. Jadi saya lompatin aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi yang namanya pertaubatan dari dosa seperti yang tadi saya sampaikan. Ada penyesalan, ada pengakuan, ada penyesalan, kemudian ada berjanji untuk tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Gitu ya Allah, bantu saya Allah untuk tidak mengulangi dosa. Kamu senang ketika mengingat satu dosa, seperti yang tadi saya sampaikan, itu ketulis dosa lagi. Dan kamu setiap mengingat dosa, kamu nyesel, kamu sedih sama diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu ngerasa kayak, ya Allah, malu banget tuh kayak gitu tuh, ya Allah, nyesel ya Allah, nyesel ya Allah. Itu kamu ketulis taubat lagi, ketulis pahala lagi. Tiap kamu ingat kemudian kamu nyesel, ketulis pahala lagi. Teman-teman sekalian, tapi jangan kelamaan. Sebab kalau kelamaan ngingetin dosa terus-terusan, kayak orang nyetir ngelihat ke belakang mulu. Kalau kamu lagi nyetir, pandangan kamu ngelihat ke masa lalu mulu, ya ampun dulu tuh ya, saya tukang dosa dulu tuh ya. Tiap kayak begitu, ya nggak maju-maju. Kalaupun maju, nabrak teman-teman. Gitu. Jadi taubat itu ada masa-masanya gitu. Nah, kalau masih yang baru ninggalin perbuatan dosa gitu, ntar pokoknya setiap kali inget, tiap kali ditaubatin, tiap kali inget, kemudian Ustazah saya kok inget, tapi kok hati saya kayak seneng gitu ngingetnya. Saya kok tiap inget, hati saya tuh kayak yang, ya saya juga ngalamin lah masa-masa kayak gitu. Kayak gitu saja gimana tuh? Ya dibilangin hati, astagfirullah. Hati, astagfirullah. Ya Allah, ini gak ngerti dia kalau habis bikin dosa padamu. Ya Allah, maafin hati saya. Ya Allah, maafin saya. Gitu. Diingetin terus hati. Gitu ya. Taubatin teman-teman sekalian. Dosamu, mohon maaf ya, semanis apapun harus kamu taubati. Saya gak bilangnya semenyakitkan apapun, karena ada banyak dosa-dosa yang buat hawa nafsu kita tuh rasanya manis. Betul apa enggak? Buat sebagian orang nih, sampai udah hijrah sekalipun misalnya, udah di jalan yang ya dia udah sholat apa segala macam, tapi ngingetin dosa pernah pacaran masih dianggap manis kok. Makanya nih, dosamu semanis apapun kamu harus mentaubati teman-teman. Jika bahkan kamu sekarang ngerasa, Ustazah saya sedang berada di dosa yang rasanya manis itu, saya sampaikan padamu, buruan taubat, buruan taubat. Kamu belum tentu punya waktu yang keburu untuk bisa putar balik dan menyusun langkah menuju surga. Belum tentu kamu punya waktunya teman-teman. Mau kamu ngabisin gitu waktunya buat kayak begitu. Saat-saat yang gak ada yang tahu sih. Suami kamu lagi tidur, kamu berhubungan lagi, teleponan, WhatsAppan sama seseorang yang mungkin juga sedang tidur di samping istrinya. Hanya untuk sekedar bertanya, udah makan belum? Emang apa pentingnya urusan kamu udah makan apa belum buat dia? Hah? Emang mau terjadi apa kalau kamu gak makan ada gempa gitu?
Kalau kamu nggak makan malam gitu, kenapa emangnya? Mati gitu? Enggak juga gitu. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, dan kamu ngerasa ngeliatin samping kamu, nggak ada perhatiannya nih laki sama saya. Untung ada yang perhatian sama saya yang lain ya. Kamu nggak tahu kalau kamu tuh sedang dikipasi sama yang namanya syaitan. Maka ucapkan kala itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dosa yang manis, teman-teman. Kamu ngerasanya kayak yang nggak apa-apa. Bahkan mungkin adik-adik nih, habisnya saja kalau nggak pacaran, gimana ceritanya saya bisa dapet jodoh? Dek, tanya sama orang-orang yang udah pada nikah, mereka nikahnya sama pacarnya apa bukan? Itu pada nyaut tuh, bukan katanya. Pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa? Ya Allah. Kalaupun memang nikahnya sama pacarnya gitu kan, saya tanyain dah, yang nikahnya pada sama pacarnya nih, pacarmu itu apakah pacar yang pertama? Sepakat bener. Masya Allah. Maka dosamu semanis apapun kamu rasa, harus kamu taubatin. Kenapa? Kalau nggak ditaubatin, takutnya Allah bilang, ini nggak ada nyesel-nyeselnya nih, ya udah aja biarin aja di jalan yang situ. Sehingga akhirnya kamu berpikir kamu hijrah karena kamu berpakaian lebih sopan, bahkan lebih tertutup jauh daripada yang sebelumnya. Padahal hakikatnya kamu hanya berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Dulunya dosa auratnya terbuka, sekarang dosa hatimu yang terbuka. Dulu dosanya terhadap anggota badan, sekarang dosanya malah ke hati, teman-teman. Kamu pikir dosa hati itu lebih ringan daripada dosa anggota badan? Kamu keliru. Allah itu memandang hati lebih banyak daripada memandang kepada anggota badan. Jangan sampai itu. Maka dosamu semanis apapun, kamu harus taubatin. Saya cerita juga nih. Saudaraku sekalian, dulu ada seorang pemuda ditanyain sama seorang perempuan, ainal hammam, mana nih kamar mandi, saya kebelet pipis, kata si perempuan. Zaman itu belum banyak orang punya kamar mandi. Laki-laki ini kebetulan salah satunya yang punya kamar mandi. Dia bilang sama perempuan tersebut, "Bagi hammam." Dia bilang, nih di dalam rumah saya ada kamar mandinya. Cerita ini pernah disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Masuklah perempuan tersebut, bukan perempuan yang pandai menjaga diri. Dia udah buka-bukaan dari sebelum masuk kamar mandi. Enggak semuanya. Ya, tapi maksudnya itu kayak kerudungnya gitu. Jadinya kelihatan rambutnya, kelihatan mukanya, kelihatan lehernya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Mulus, cantik. Laki-laki yang tadi di dalam rumah itu tadi terfitnah hatinya. Ditutup-tutupin semua pintu, ditutup-tutupin jendela-jendelanya, takut ada tetangga nih pada jadi netizen julid. Ya, udah tuh tutup-tutupin. Karena kan mulut tetangga lebih tajam daripada CCTV ya. CCTV bisa dirusak, mulut tetangga susah dibungkam. Dia tutup-tutupin tuh sama dia tuh. Abis itu nggak lama kemudian si perempuan ini keluar dari kamar mandinya. Emang dasar perempuan nggak pinter jaga diri gitu kan. Dia pakai lagi bajunya. Si laki-laki tuh bilang, nggak usah kamu pakai bajunya, kita akan diajakin zina gitu sama laki-laki itu. Si perempuan ini, perempuan yang agak bandel lah gitu. Terus dia ngeliat laki-laki ini gitu, oh kamu mau sama saya juga mau kok sama kamu. Kamu pikir saya nggak mau? Mau saya sama kamu gitu. Cuman masalahnya saya lapar banget, saya belum makan dari tadi tuh. Kalau misalnya kamu bisa siapin dulu gitu buat saya apaan kayak gitu. Oh yaudah deh, saya beliin gado-gado. Misal ya, misal. Kalau saya sebutin nama makanan Arab kan kamu nggak ngerti. Dia bilang, oh iya deh, ya udah tuh, dibeli deh tuh. Atau gado-gado, ketoprak, apa gitu kan. Keluarlah dia ke situ.
Si perempuan ini begitu laki-lakinya keluar, dia juga keluar kabur. Emangnya sebenarnya dia nggak suka juga sama laki-laki itu gitu kan? Saking aja emang perempuan yang ya gitulah, kurang jaga diri. Sebab kalau perempuan itu pintar jaga diri, kena begituan takut setengah mati. Dan dia memang juga nggak akan juga masuk ke rumah seorang laki-laki sendirian bepergian gitu kan, nggak juga. Udah nih teman-teman, si laki-laki ini begitu pulang ternyata perempuannya udah nggak ada kan, nyesel setengah mati. Nyeselnya, kok gue bisa di-prank gitu, kok sih bisa dibohongin gitu kan. Aduh, sakit hati dia tuh. Ini luka ini ya. Lukanya tapi penyebabnya salah. Luka sekaligus dosa. Teman-teman sekalian, akhirnya lama kemudian dia nikah, kemudian dia punya anak, sampai saat umurnya 70-an tahun. Itu dia sholat loh. Dia puasa, dia sholat, dia pergi haji bahkan. Dia pergi umroh, kalau dia punya kelebihan rezeki, dia sedekah dan sebagainya teman-teman sekalian. Lagi sakaratul maut ditalkin, umur di atas 70-an tahun, udah kakek-kakek. La ilaha illallah. Bukannya ngikutin kalimat la ilaha illallah, dia malah meracau. Dulu tuh ada cewek cakep banget dah. La ilaha illallah, minta tunjukin saya kamar mandi. La ilaha illallah, saya bawa masuk aja ke dalam rumah. La ilaha illallah, dibuka kerudungan, rambutnya bagus. La ilaha illallah, nggak bisa ngucap kalimat la ilaha illallah sampai akhir hidupnya. Sehingga sekalian, dosanya dia yang satu itu bikin dia nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Sehingga sekalian, kenapa satu dosa itu emang segitu besarnya? Enggak besar dong, zina nggak jadi kok. Zinanya dosa besar, tapi dia kan kagak jadi. Masalahnya dosanya tidak pernah dia taubati. Setiap kali dia ingat, dia nyesel. Bukan nyesel kenapa tuh saya pernah kepengen zina, kenapa saya pernah berharap mengerjakan perbuatan dosa gitu ya. Enggak gitu yang dia seselin. Yang dia seselin, kenapa gue goblok tuh beliin karedok. Apa tadi? Gitu kan. Jadi yang dia seselin bukannya nyesel karena pernah hampir berbuat dosa atau pernah mengajak seseorang berbuat dosa gitu ya. Akan tetapi yang dia seselin malah justru kenapa saya bisa dibohongin gitu. Itu dosa tuh. Kalau nggak ditaubatin bisa menghalangkan perjalananmu menuju Allah. Di saat-saat paling krusial, di saat-saat paling penting dalam hidupmu, yaitu saat sakaratul maut. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Taubati dosa sekecil apapun itu. Taubatin dosa semanis apapun itu. Taubatin dosa agar ia tidak menjadi penghalang antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kemudian yang keduanya, jalananmu tuh. Satu, harus banget kamu taubat. Yang kedua, kamu berbagai macam hal harus kamu pelajari, maka jangan pernah berhenti belajar. Bergurulah, belajarlah. Alhamdulillah kita nih sekarang ada di zaman yang mudah banget orang mau menuntut ilmu. Gitu kan ya? Di tangan teman-teman, tinggal buka, kamu dengerin, udah kedengeran itu. Yang hadir di sini dengerin, yang mungkin sedang ada di rumahnya masing-masing dengerin live streaming, dengerin kajian teman-teman. Siapapun, ada banyak. Kita punya ustadz, kita punya habib, kita punya orang-orang yang mengerti ilmu untuk kemudian diajarkan kepada kita, itu tersedia banyak. Alhamdulillah. Mereka bisa menunjukkanmu caranya, bisa ngasih tahu kepadamu bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Sehingga perjalananmu benar-benar perjalanan yang jangan sampai kamu ngiranya lagi menuju surga, ternyata kamu sedang ngeblangkrak kemana-mana. Ada banyak orang-orang yang kayak begitu.
Mereka kirain mereka menuju surga, padahal sejatinya mereka sedang menuju pada kehancuran mereka sendiri. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya kasih contoh betapa sangat rusaknya otak manusia kalau kena aliran-aliran, ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah gitu. Makanya pentingnya berguru dan mencari guru yang benar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, itu meninggalnya dibunuh, ditusuk dari belakang. Sayyidina Ali itu ya, meninggalnya itu ditusuk dari belakang. Itu Nabi Muhammad sudah mengatakan, wahai Ali, kamu akan dibunuh oleh asqal akhirin, orang paling celaka di umat ini. Bagian akhir nih, asqal akhirin tuh yang ngebunuh Sayyidina Ali. Asqal awalin tuh yang ngebunuh untanya Sayyid Nabi Allah Saleh. Itu asqal akhirin. Asqal awalin ini asqal akhirin, orang paling celaka dari umat zaman terakhir ini dia nih. Kenapa disebut sama Nabi Muhammad sebagai asqal akhirin? Nih teman-teman sekalian, kenapa dia sampai disebut sebagai orang paling celaka dari zaman umat zaman akhir ini adalah yang membunuh Sayyidina Ali. Itu Nabi sebutkan, padahal Sayyidina Ali-nya masih baik-baik aja, belum terbunuh tentu saja. Tapi Nabi kan udah tahu apa yang akan terjadi kan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, yang ngebunuh Sayyidina Ali itu sebelum ngebunuh Sayyidina Ali udah puasa 40 hari. Tiap hari ditajemin pisaunya, pedangnya, tiap hari dia taruhkan bubuk racun di sana sehingga kalau Sayyidina Ali kena ujungnya dia udah mati gitu. Dan dia itu bilang, dengan amal inilah saya berharap bisa masuk surga Firdaus paling tinggi. Ngebunuh Sayyidina Ali, dia menganggapnya sebagai amal ibadah yang bisa masukin dia ke dalam surga. Paham maksud saya? Betapa sangat rusaknya otak kalau kena ajaran-ajaran yang salah. Ngebunuh Sayyidina Ali, teman-teman saudara sekalian, kurang apa mulianya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ali indi bimanzilati Harun min Musa. Ali bagiku setara dengan Nabi Harun bagi Nabi Musa. Orang kayak begitu, kata Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuh. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Teman-teman saudara sekalian, orang yang sangat dimuliakan dalam Islam, orang yang sangat dicinta, disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngebunuh dia dan dia bilang, saya akan masuk surga Allah dengan jihad saya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa kayak begitu Ustazah? Kerusakan otak, kena aliran-aliran yang kagak beres. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang zaman sekarang ngerasa bisa masuk surga dengan ngebom Bali, ngerasa bisa masuk surga dengan ngebom Sarinah, teman-teman, karena dia kayaknya salah dengar, dibilangnya Suriah, dia dengernya Sarinah. Bawa bom, ngebom gereja gitu kan, emak ambo anaknya, dan dia ngerasa dia akan masuk surga dengan cara itu. Surga yang mana yang kamu maksudkan? Ya kan gak ada ceritanya teman-teman saudara sekalian. Jalan yang salah. Makanya karena itu cari yang benar, berguru yang benar. Yang benar tuh yang kayak gimana Ustazah? Yang punya silsilah ilmu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang belajar serius, benar, menghabiskan banyak waktu. Teman-teman, saya mondok 12 tahun. Saya mondok 12 tahun, pindah-pindah di beberapa pondok-pondok pesantren. Jadi sekalian, apakah saya udah pinter? Belum juga, segini-gini aja kok ilmu saya. Enggak yang pinter-pinter amat, saya ya lumayan lah kalau dibandingin orang-orang di Bintaro. Sedikit sekalian yang saya muliakan, itu maksudnya tuh punya silsilah ilmu. Saya belajar dari guru saya, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain Smith, Habib Ubabah Nur, misalnya gitu ya. Nah, itu beliau belajarnya dari gurunya, punya nasab ilmu nyambung kepada Nabi besar Muhammad. Bukan yang asal saya buka buku, bukan yang asal saya dengar dari Mbah Google gitu ya, baca dari Syekh Yahoo gitu, nggak gitu.
ada tahaki terhadap guru gitu, yang nyambung terus nyampe kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Belajar teman-teman, jangan berhenti. Hadiri kajian-kajian, membuat kamu jadi semakin tahu nih jalan hijrah kamu nih mesti kemana nih. Ini kalau kayak gini saya mesti kemana, kalau kayak gini saya mesti kemana. Jangan sampai kamu dulunya pakai baju terbuka, kemudian kamu ngerasa kayaknya saya belum hijrah lah gitu ya. Saya ngerjain dosa-dosa lah, saya emang belum. Satu waktu kamu hijrah, pakai baju tertutup, kemudian kamu ngelihat yang asalnya pakai baju yang terbuka itu, ih ya ampun tuh neraka, kangen tuh sama dia tuh. Halo, malaikat Malik kirim salam ya. Teman-teman sedikit sekalian, kamu hanya pindah dari satu dosa kepada dosa yang lain, kan begitu? Pindah dari dosa kamu membuka-buka aurat menjadi dosanya sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan jangan kamu kira dosa kesombongan kamu itu lebih ringan daripada dosa kamu membuka aurat. Bisa jadi jauh lebih berat. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya pernah nulis tuh, menutup aurat itu mudah. Yang sulit adalah menutup aurat dan merasa tidak lebih baik daripada yang membuka aurat. Itu PR kita teman-teman. Makanya harus belajar. Yang pertama tadi taubat, yang kedua belajar menuntut ilmu, yang ketiga penting banget agar hatimu tidak terluka, agar hatimu tidak berduka, dan agar kamu semakin jauh dari dosa. Kamu harus merasakan kehadiran Allah lekat dalam hidupmu. Kamu harus merasakan kasih sayang Allah SWT dekat dengan dirimu. Selagi kamu masih belum menghadirkan Allah dalam hidupmu, Allahnya jadi jauh, kamu jarang ingat-ingat dia, maka akan terus-terusanlah hati kamu tuh antara terluka atau berduka atau bahkan berdosa. Teman-teman sekalian, kita nih manusia nih, kesempurnaan kita itu karena kita punya ruh teman-teman. Emang ya, makhluk yang lain nggak punya ruh, saja nggak punya nyawa, punya. Tapi ada perbedaannya antara ruh kita sama ruhnya mereka teman-teman. Ruh kita ini pernah mengalahkan, pernah menghadiri alam perjanjian dengan Allah SWT. Yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat Allah SWT menceritakan tentang perjumpaan kita dengan Allah SWT di alam arwah. Salah satunya, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin wa ani'buduni hada siratun mustaqim. Kata Allah SWT, bukankah kita telah mengadakan perjanjian wahai anak manusia? Perjanjian kapan? Makanya gak pernah dah kita ngadain perjanjian sama Allah. Kapan? Dulu teman-teman, roh kita ini pernah mengadakan perjanjian dengan Allah SWT. Perjanjiannya isinya, jangan sembah setan, sembahlah aku, kata Allah. Ani'buduni, sembah aku. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Perjanjiannya Allah bertanya kepada alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh tersebut menjawab, bala wa rabbina, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ruhmu tuh pernah bersaksi kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhanmu, bahwa kamu sepanjang hidup akan beribadah padanya, bahwa kamu sepanjang hidup akan mengikuti jalannya, bahwa kamu adalah makhluknya dan Dia adalah Tuhanmu teman-teman. Dan itu yang akan selalu dicari ruhmu di atas muka bumi ini. Kasih sayang dari Allah, rasa nikmat menghadirkan Allah SWT. Ketika kamu tidak mendapatkannya teman-teman, kamu tidak akan pernah terpuaskan dengan kasih sayang siapapun di atas muka bumi ini. Dan ketika seseorang sudah penuh tangki kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, maka dia enggak memerlukan kasih sayang dari siapapun, enggak perlu kasih sayang dari siapapun. Yang ada adalah kasih sayang dalam hatinya luber sehingga bisa menyayangi siapapun.
Saudaraku sekalian, kisah kecil manusia siapa yang lebih menyedihkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW? Dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Saat masih kecil, saat deket-deket dengan ibunya meninggal. Deket sama kakeknya meninggal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pantasnya Nabi Muhammad ini adalah manusia terluka. Pantasnya Nabi Muhammad manusia paling berduka. Semua yang disayangi Nabi Muhammad hilang kok. Semua yang disayangin sama Nabi Muhammad pergi meninggalkan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Teman-teman, Nabi Muhammad tuh meninggal di usia 63 tahun. Segitunya anaknya yang masih hidup ketika Nabi Muhammad meninggal dunia hanya satu, Sayyidah Fatimah. Sisanya 6 putra-putrinya Nabi Muhammad alaihissalam. Semuanya Nabi sendiri yang menguburkan jasad mereka satu demi satu. Kurang duka apa kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apakah Nabi Muhammad adalah jiwa yang terluka? Sama sekali tidak. Apakah Nabi Muhammad adalah jiwa yang selalu berduka, muram durja? Tidak, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad adalah pemilik kasih sayang paling tinggi, sebab tangki kasih sayangnya penuh, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai luberan dari kasih sayangnya Allah kepada seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai perantara kasih sayangku di atas muka bumi ini, sebagai perwujudan kasih sayangku di atas muka bumi ini. Kok bisa? Padahal Nabi terluka di masa kecilnya. Padahal Nabi Muhammad begitu berduka sepanjang hidupnya. Kenapa kok bisa jadi perwujudan kasih sayang Allah? Semua orang disayang-sayangin, luber kasih sayangnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wajadaka yatiman alam yajidka yatiman fa'awa." Muhammad, kamu yatim. Allah lah yang kemudian mendekatmu dengan kasih sayangnya. Ketika Allah mendekat Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya, maka penuhlah tangki kasih sayang Nabi Muhammad SAW, hingga bahkan luber, yang luberannya itu bisa tersampaikan kepada keseluruhan umatnya. Maka teman-teman sekalian, kalau kamu merasa saya masa kecil saya terluka Ustazah, saya di masa kecil dulu mengalami banyak trauma Ustazah, saya sangat terluka Ustazah, saya bagaimana caranya bisa memberikan kasih sayang sementara saya sendiri adalah jiwa yang terluka? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, deketi Allah, raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hingga kamu dia dekat dengan kasih sayangnya, mencukupimu dari semua kasih sayang yang ada di atas muka. Tapi selagi kasih sayangnya Allah tidak kamu dapatkan, kamu akan selalu mengemis cinta dari satu orang kepada satu orang yang lainnya. Ustazah, kenapa ya? Saya jadi istri kayak nggak disayangin gitu sama suami saya. Saya merasa kayak nggak disayangin gitu sama suami saya. Saya ngerasa habis punya anak saya tuh kayak nggak disayangin gitu sama anak-anak saya. Teman-teman sekalian, tangkimu itu loh kosong. Tangki kasih sayang yang kamu perlukan dalam hatimu itu, saudaraku sekalian, kamu belum mendapatkan kasih sayang Allah. Ustazah, kenapa saya belum dapetin kasih sayang Allah? Karena kamu tidak pernah memintanya selama ini. Kamu kalau disuruh doa mintanya duit mulu. Kamu kalau disuruh doa mintanya jodoh mulu. Kalau udah dapet jodohnya kamu minta anak mulu. Itu kenapa ya Ustazah? Saya iya loh Ustazah, saya minta jodoh, habis saya minta jodoh saya pengen punya anak. Kenapa tuh Ustazah kayak gitu? Karena kamu merindukan kasih sayang itu, teman-teman. Padahal kasih sayangnya gak ada di sana. Kasih sayangnya ada pada Allah yang menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kamu kalau disayanginnya sama Allah, penuh. Nanti kalau udah penuh,
Kamu tidak lagi bertanya mengapa orang tidak menyayangi saya, akan tetapi yang ada adalah bagaimana saya dapat menyayangi semua orang. Yang ada, kamu menebarkan kasih sayang kepada suami, membuat suamimu merasa menjadi lelaki yang paling beruntung karena telah mendapatimu dalam hidupnya. Kamu menyayangi anak-anakmu tanpa pernah bertanya mengapa dia tidak menyayangi saya. Bahkan anak-anakmu merasa adalah anak-anak paling beruntung yang memiliki ibu seperti dirimu yang hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yuk, deketin Allah. Teman-teman sekalian, itu bagian paling akhir tuh. Jadi yang pertama tadi taubat, yang keduanya belajar menuntut ilmu, yang ketiganya deketi, raih kasih sayang Allah. Teman-teman bangun sepertiga malam yang terakhir, paksain, itu kebutuhan roh kamu kok, kebutuhan roh kamu. Bangun di waktu malam, kemudian berkomunikasilah dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, liatin saya Allah, saya hambamu ya Allah, maafin saya Allah, ya Allah, sayangi saya Allah, lihat saya dengan pandangan kasih sayang. Terus gitu teman-teman, sampai kamu ngerasain betapa Allah menyayangimu, betapa Allah memandangmu. Hari-harimu kamu ingat Allah, kan jelas tuh. Kamu kalau pengen tahu, Ustazah, saya ini udah termasuk hamba yang disayang sama Allah belum ya Ustazah? Gampang kok carinya, lihat aja dalam diri kamu. Gimana Ustazah? Berapa porsi Allah dalam hatimu, segitulah nilai kamu dalam pandangan Allah. Kamu kalau bangun tidur ingat siapa? Ingat Allah Ustazah. Oke. Berarti kamu sudah masuk dalam kategori hamba-hamba yang didekap oleh Allah SWT dengan kasih sayang. Gimana kamu? Kalau lagi susah-susah ingat Allah, ingat Ustazah. Kalau lagi senang lupa. Belum berarti. Belum berarti. Hamba-hamba yang selalu ingat Allah SWT, yang kayaknya nggak bisa nafas gitu kalau nggak ingat sama Allah, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak sama Allah SWT. Tuh berarti itu hamba-hamba yang sudah berada dalam dekat Allah SWT, yang mengatakan tentang dirinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya Allah, teman-teman, ini seneng banget sih kita nih hidupnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Tuhan kita yang menciptakan kita ini, Allah mengatakan tentangnya kepada kita, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Urat nadimu loh, yang berdetak tiap hari nih, tiap waktu. Begitu dekatnya kamu, begitu dia habis kamu, begitu dia diputus, mati kamu teman-teman. Urat nadi kita. Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Alhamdulillah. Maka jangan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantumu untuk hijrah. Jadi hamba Allah yang bertaubat, kemudian mengaruniakan untukmu guru yang memapah langkah kehidupanmu insyaallah hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekapmu dengan kasih sayangnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat kita amalkan ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal